Shalom Ananda sekalian, kita bertemu kembali dalam materi kegiatan kerohanian dalam rangka pesantren Ramadan SMK Putrajaya Batam tahun 2020. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait kreativitas. Berbicara tentang kreativitas, kita mungkin sudah tahu apa yang menjadi definisi dari kreativitas. Namun secara keseluruhan saya akan mengajak kita melihat dari Alkitab terkait kreativitas itu. Kreativitas adalah suatu kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru, suatu kemampuan untuk mengolah yang sudah ada menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih berfungsi, bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Berbicara tentang kreativitas, Allah kita adalah pribadi yang kreatif. Kalau kita lihat dalam penciptaan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bla 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 dan seterusnya. Allah menciptakan alam semesta ini dengan kreatif. Memang penciptaan yang dilakukan oleh Allah dengan berfirman saja, tetapi hasil ciptaan itu kita lihat nggak ada bentuk pohon yang sama, bunga yang sama, pasti berbeda dan bentuknya indah sekali. Semua alam ciptaan Tuhan itu sangat indah dan luar biasa. Allah menciptakannya dengan kreatif. Bahkan selanjutnya kita adalah manusia yang diciptakan Allah dengan sempurna. Dikatakan segambar dengan Allah. Dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26, baik berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan seterusnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Kita diciptakan jauh lebih baik dari ciptaannya yang lain. Kita adalah hasil kreativitas, hasil kreasi Allah, gambaran Allah yang dihembuskan napas Allah. Sebagai pribadi yang kreatif, Allah sudah melakukan tugasnya. Nah, sebagai gambar dan rupa Allah, maka kita juga adalah orang-orang yang diciptakan kreatif. Maka akan muncul istilah, ide saya seperti ini, saya maunya seperti ini. Itu merupakan kreativitas yang muncul dari dalam diri kita sebagai orang yang kreatif. Nah, Ananda sekalian, kita bisa lihat dalam kitab Kejadian ini paling tidak ada 3 kejadian di mana kita bisa melihat terkait kreativitas. Yang pertama saya lihat dari Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4. Di atas ditulis judulnya Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat 26. Keturunan Kain, Set, dan Enos. Di dalam menceritakan terkait keturunan ini, kita bisa lihat keturunan-keturunan dari Adam, ya. Yubal sebagai bapak tukang kemah dan ternak. Dia membuat kemah, dia memelihara ternak, pasti dengan kreativitas. Ini yang baru di pasal 4 dalam Alkitab, berarti masih baru. Mereka lah orang yang memulainya, kreatif. Yang selanjutnya, Yubal bermain kecapi. Yubal bermain kecapi, dialah bapak yang memainkan kecapi, memuji-muji Tuhan, bernyanyi, bermain kecapi. Yubal dengan kreatifnya melakukan itu. Yang selanjutnya, Tubal Kain, bapak tukang tembaga dan besi.
Artinya mereka lah orang-orang yang memulai segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan kreasi mereka masing-masing. Yang kedua, bisa kita lihat dalam kisah Nuh. Ya, ada di Kejadian pasal 6 ayat 9 dan seterusnya, pasal 7, pasal 8 dan seterusnya, kisah tentang Nuh yang membangun bahtera. Pasti Nuh membangun bahtera selain diberitahukan oleh Allah bangunan seperti ini, ukurannya seperti ini, bentuknya seperti ini. Hal tersebut juga bersatu dengan kreativitas dari Nuh sendiri ketika membangun bahtera itu. Pasti tidak lepas dari kreativitas Nuh. Benar Allah yang mengajarinya, tapi Nuh juga memiliki kreativitas. Yang selanjutnya, yang ketiga, kita bisa lihat dari peristiwa Menara Babel. Dalam Kejadian pasal 11 ayat 4, mereka berkata, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di bumi ini. Itu bagian dari kreativitas mereka, mau membuat sebuah menara yang sampai ke langit. Belum ada menara yang tinggi seperti atau gedung yang tinggi seperti saat ini sampai ratusan meter tingginya. Ada Kejadian pasal 11, mereka sudah mau berusaha membuat sebuah menara agar mereka bisa melihat menara itu dan mereka tidak terserak di bumi. Ya, ini bentuk kreativitas dari manusia. Ananda sekalian, melalui materi yang saya sampaikan hari ini, kiranya menjadi penyemangat bagi Ananda sekalian dalam berkreasi. Munculkan ide-idemu, munculkan kreativitas yang ada di dalam dirimu. Saya percaya Ananda sekalian mampu melakukannya. Karena Allah yang menciptakan kita adalah pribadi yang kreatif. Kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kita bisa berkreasi dalam bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan cara kita, dengan gaya kita. Kita bisa menciptakan puisi dengan kreativitas, ide yang dari kita, bukan plagiat. Kita bisa menggambar, melukis, dan lain sebagainya. Kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita di situasi saat ini. Sebagai siswa-siswi, kita bisa menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Kiranya materi yang saya sampaikan ini boleh menjadi penyemangat, boleh menjadi inspirasi bagi Ananda sekalian dalam melaksanakan kegiatan kerohanian sepanjang minggu ini sampai dengan selesainya. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan, memampukan. Shalom.